Halo Besti, cuan lover, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Cak Nawi, channelnya orang-orang beruntung. Kali ini Cak Nawi akan membahas soal uang datang secara irasional. Maksudnya gimana Cak Nawi? Datang secara irasional. Selama ini kita selalu berpikir bagaimana mencari uang itu secara rasional, harus bekerja keras teman-teman. Harus membuat sebuah planning, membuat sebuah karya, kita harus membangun jaringan, kita harus membuat sebuah sistem, ya sesuatu yang membuat kita berpikir bagaimana uang itu datang. Itu secara rasional sekali. Dan Cak Nawi akan membahas bagaimana kita mendatangkan uang itu secara anti mainstream ya. Kita mendatangkan uang dengan cara yang irasional saja. Makanya kita lakukan dengan cara yang irasional juga. Nah, selama ini kita itu selalu di gelombang beta karena secara rasional itu kan kita selalu mengandalkan otak. Kita selalu mengandalkan otak. Apa-apa harus berpikir, sedangkan ya memang kita diberi Tuhan, diberi ilahi otak untuk berpikir ya, tapi ada hal-hal tertentu, ada faktor X yang terkadang apa yang kita pikirkan, yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan rencana. Nah, kali ini dengan cara yang irasional, kita hanya memanfaatkan gini teman-teman. Irasional itu menurut siapa? Irasional itu kan menurut orang-orang yang rasional, padahal irasional sendiri itu sebenarnya rasional gitu. Jadi irasional itu sebenarnya rasional gitu. Jadi di atasnya irasional yang rasional tadi itu ada irasionalnya lagi yang rasional gitu kan. Bingung ya teman-teman. Nah, kita yang di level 2 aja. Rasional, irasional yang menurut orang-orang rasional. Irasional yang menurut orang-orang rasional. Oke. Nah, kita masuk aja di gelombang di dimensi keempat di mana kita menghayal ya. Bagi seseorang tertentu menghayal itu bagian dari sesuatu yang halu, yang kayak orang stres gitu ya. Seolah seperti itu, tapi sebenarnya kita menghayal itu sedang membentuk sebuah visualisasi seperti apa yang Cak Nawi jelaskan di cara menjadi developer jin itu ya. Jadi di gelombang tertentu di makhluk halus ya, di makhluk halus atau di gelombangnya jin, kita kalau memvisualisasikan sesuatu itu sebenarnya sudah terwujud. Jadi di dalam dunia nyata ini, dunia nyata yang sebenarnya aslinya fake ya, dunia nyata ini kan 3D ya, 3 dimensi, kita masuk di gelombang 4 dimensi, di mana 4 dimensi akan mewujudkan di gelombang 3 dimensi. Artinya apa Cak Nawi? Artinya pada dasarnya uang-uang ini kita tidak boleh memandang uang ini di atas, posisi di atas atau posisi di bawah, karena tarik menariknya itu kurang mantep ya, bahasanya saya itu kurang enak. Tapi kalau kita menyetarakan dengan frekuensi uang, maka uang itu akan mengalir. Itu seperti biasa. Jadi gelombang itu dia flow ya. Kalau kita menyetarakan frekuensi kita dengan uang, dia akan mengalir. Maka jika kita memperoleh uang, maka harus segera kita alirkan lagi. Tentunya dengan sesuatu yang bermanfaat ya. Kita memberi, kita berbagi, menyelesaikan sesuatu, harus segera, tidak boleh kita kekep. Kita tahan-tahan itu tidak boleh. Jadi kita dapat, kita keluarkan. Maka yang terjadi, uang yang setara tadi akan datang secara lebih banyak lagi. Karena dia sistemnya seperti mengalir ya. Seperti kalau kita lihat sungai itu dia mengalir. Kalau kita bendung maka dia akan tertahan. Jadi aliran itu tidak semakin bawah
tidak semakin keras gitu. Tapi kalau kita alirkan, maka dia akan semakin mengeras. Kecepatannya semakin tinggi. Kalau di fisika ada istilahnya debit ya, debit air itu. Nah, ini kita ngomongnya di debit uang. Nah, secara irasional tersendiri kita bisa lakukan dengan cara memposisikan diri kita itu harus tenang memang. Apapun harus tenang, kita harus merasa bahagia. Kemudian, Cak Nawi, saya sudah merasakan bahagia, saya sudah eh, memposisikan diri saya untuk bahagia, tapi mana uang 100 juta saya, mana uang 1 miliar saya yang selama ini saya hayal-hayalkan gitu kan. Ternyata ada faktor lain yang memang menjadi limiting belief. Jadi faktor, kalau kita ngomong faktor itu kan variabel, jadi banyak ya. Salah satunya adalah limiting belief. Kita ini memiliki banyak limiting belief yang mengerak. Jadi misalkan, kalau saya harus punya usaha developer properti, saya harus memiliki modal sekian. Padahal kalau sudah punya modal pun belum tentu bisa menjalankan gitu kan. Kalau saya harus membeli sebuah gedung yang tinggi harus memiliki modal sekian. Tidak semua teman-teman. Banyak para developer besar atau jual beli properti di sana, di luar negeri, di Amerika itu mereka tidak menggunakan uang. Dia hanya menggunakan frekuensi kebahagiaan, komunikasi yang baik. Walaupun komunikasinya kurang baik, kalau dia mampu menyelaraskan vibrasinya dengan uang, maka dia akan menjadi sesuatu yang menarik gitu. Walaupun komunikasinya kurang bagus. Nah, di sini selain vibrasinya kita bagus, kita harus mempunyai limiting belief. Kita harus menjebol limiting belief itu. Karena kita ini selalu banyak menginstal program-program yang kurang tepat di dalam diri kita. Ada dogma, ada kata-kata orang, kemudian apa yang kita konsumsi ya. Jadi kita selalu melakukan bisnis itu pasti kita terbayang-bayang oleh omongan orang. Jangan melakukan itu, nanti akan seperti ini. Jangan melakukan ini, akan seperti ini. Padahal tidak. Bahkan sekelas Pablo Emilio Escobar pun yang berbisnis narkoba, tapi saya tidak mengajarkan untuk berbisnis narkoba ya. Kalau Anda tahu Pablo Emilio Escobar, luar biasa. Dia bahkan mampu membayar hutangnya negara dengan bisnis yang haram itu ya. Luar biasa, karena dia mampu menjebol limiting belief-nya. Dengan cara bahagianya kan dia bisnis narkoba jadi bahagia terus ya. Nah, itu tapi saya tidak menyarankan itu. Yang sesuatu yang beresiko besar ya, mati, penjara dan sebagainya, itu saja mampu menjebol posisi dia ya, artinya mampu menjebol pikiran dia. Apalagi kita yang berbisnis dengan hal yang baik ya, berbisnis dengan sesuatu yang baik. Apakah kita tidak seharusnya kita memiliki belief yang lebih kuat daripada Pablo Emilio Escobar. Nah, seandainya Pablo ini berbisnis selain narkoba, mungkin ya akan kekayaannya juga akan sama. Bahkan dia memiliki kapal selam sendiri, pesawat sendiri. Kemudian untuk mengirimkan seluruh negara-negara ya, mengirimkan barang-barangnya ya menggunakan kapal selam itu. Nah, bahkan dia punya aparat sendiri ya, punya tentara sendiri, punya kepolisian untuk dirinya sendiri. Nah, bagaimana Cak Nawi untuk bisa selalu berfrekuensi baik? Ya, tadi ya tentunya kita harus menikmati, bersyukur. Kita harus selalu bersyukur dan pada diri Anda dalam keadaan apapun, dalam keadaan kondisimu yang sekarang ini harus memang kita selalu bersyukur. Pertama itu ya. Yang kedua, setelah bersyukur maka kita akan merasakan kebahagiaan. Kita akan memunculkan hormon-hormon dopamin. Nah, setelah kita memunculkan hormon-hormon dopamin, kita mendobrak, mengikis satu demi persatu kepercayaan kita terhadap uang. Kita ini selalu
dibebankan ya dengan sesuatu hal yang mencari uang itu susah. Dari kemarin saya menjadi agensi properti, ndak pernah deal misalkan. Kok gagal terus. Nah, ucapan-ucapan seperti ini adalah bagian dari limiting belief. Ini cerita teman tadi malam yang curhat soal ini ya. Bagaimana dia menjadi freelance properti, agen properti gitu. Ya untuk hal-hal yang nilainya fantastis di atas miliaran itu, gagal terus. Tidak apa-apa, itu terus coba saja, terus lakukan saja sampai kamu merasakan limiting beliefmu itu hancur, hilang, dan lupa. Karena rasa gratitude, rasa bersyukur, dan rasa bahagia sudah mendominasi. Ketika mendominasi, maka hal yang membatasi diri Anda itu akan lebur bahasanya. Ya seperti satu ember susu yang putih itu, kita kasih kotoran sedikit aja tetap putih kan, tidak pengaruh apa-apa. Karena kita kotoran 1 sendok gitu kan nggak pengaruh apa-apa. Kita kasih kopi 1 sendok tetap putih gitu. Karena mendominasi warna putih itu tadi. Tapi kalau kita kasih katakanlah setengah ember ya langsung hitam si susu tadi. Makanya kita harus memperluas wadah kita. Wadah apa? Wadah kebahagiaan, wadah kebersyukuran sampai luas sehingga apapun yang ada di dalam limiting belief kita maka akan lebur dia. Mencari uang susah, kemudian berebut pasar, kemudian konflik dalam bisnis, persaingan dan sebagainya. Itu kan bagian dari limiting belief kita. Kalau kita sudah hormon dopamin kita ini mendominasi di dalam otak kita dan perasaan kita, maka semuanya itu akan hilang, teman-teman. Beneran itu, teman-teman. Nah, jika itu hilang, maka ya uang itu akan datang dengan sendiri. Secara rasional, kita menciptakan itu secara irasional, maksud saya. Ya, kita menciptakan secara irasional, maka dia akan datang dengan cara yang irasional, tidak disangka-sangka. Tapi kalau kita menggunakan cara yang rasional, ya datangnya dengan rasional juga. Maka kita harus bekerja keras, banting tulang, mati-matian. Itulah teman-teman. Apa yang kita gunakan, ya itulah yang terjadi. Apa yang kita lakukan, ya itulah yang terjadi. Ya syukur-syukur, layeh-layeh, ya tiba-tiba pangkatnya naik, bisnisnya naik. Itu banyak terjadi di muka bumi ini, sering terjadi seperti itu. Tiba-tiba dapat warisan, tiba-tiba dapat jackpot dan sebagainya. Ini tidak menghayal, tapi semuanya berawal dari berhayal gitu kan. Tapi benar ada, ini fakta real ya. Banyak cerita-cerita yang memang kalau kita mencari cerita-cerita yang sifatnya irasional, ya sesuatu yang datang kepada kita itu datangnya irasional. Termasuk jodoh itu, kesehatan. Banyak ya teman-teman yang tahu penyakit-penyakit yang bisa disembuhkan tanpa pengobatan-pengobatan tertentu ya. Dengan hanya visualisasi, imajinasi, itu saja sudah bisa mampu menyembuhkan. Dan ini fakta. Untuk hal-hal penyakit, untuk jodoh nanti akan saya jelaskan di channel-channel berikutnya. Karena semuanya terhubung ya teman-teman. Semuanya ada kaitannya semuanya. Jadi entah itu penyakit, jodoh, kemudian uang, semua ada kaitannya. Jadi kalau kita memvisualisasikan uang yang berlimpah, sekalian saja karena ini semua imajiner kan. Menurut kita imajiner, padahal itu sebenarnya nyata gitu. Kita visualisasikan secara imajinasi. Ya dengan posisi Anda yang tenang, yang santai, yang rileks, rebahan, maka Cak Nawi sering bilang, sebelum kita menonton video ini kita harus rebahan, santai dan sebagainya. Pentingnya di situ, ketika kita santai, tenang dan merasakan kebahagiaan, kemudian kita memvisualisasikan sesuatu, uang misalkan yang banyak, yang berlimpah, ya maka yang datang
akan seperti itu. Coba buktikan teman-teman. Dan setelah itu lepaskan. Karena sifatnya irasional, maka harus dilepaskan. Jangan ditunggu-tunggu ya. Kalau ditunggu-tunggu, kita masuknya di rasional. Kalau kita masih menunggu, yang irasional jadi rasional lagi. Masuk di gelombang beta. Maka tersabotaselah visualisasi itu. Oke, cukup sekian. Ikuti terus ya channel Cak Nawi supaya nyambung antara video satu dan video yang lain supaya nyambung. Karena bahasanya memang di sekitaran gelombang. Kita membahas soal energi, gelombang, vibrasi, dan frekuensi. Cukup dari sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.